Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Juri dan seluruh panitia MAPK 5 2026 serta rekan-rekan generasi muda penerus bangsa yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, serta nikmat bertawabul ilmi untuk mencari ridhonya. Yang kedua, selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi agung kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercinta, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan dakwahnya. Dewan juri dan hadirin yang berbahagia, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Raditya Dafa, perwakilan dari SMT Anur Gamal. Pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema peran generasi muda dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, jika kita membuka jendela media hari ini, apa yang kita lihat? Perang bergejolak di berbagai belahan dunia. Konflik sosial tak kunjung usai, hingga maraknya aksi cyberbullying dan ujaran kebencian di dunia maya. Kita sebagai pemuda sering bertanya-tanya di dalam hati, di manakah letak perdamaian dunia itu? Apakah perdamaian dunia hanya sekedar mimpi utopia yang hanya ditulis di kertas perjanjian diplomatik? Jawabannya adalah tidak. Perdamaian dunia bukanlah mimpi yang jauh di awan, melainkan tanggung jawab yang nyata yang ada di genggaman tangan kita, generasi muda. Kita bukan sekedar penonton sejarah, melainkan arsitek bagi masa depan. Sebagai landasan moral dan pedoman hidup, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Dewan juri dan hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas timbul pertanyaan, bagaimana peran kita sebagai pemuda untuk mewujudkan perdamaian dunia? Apakah kita harus mengangkat senjata
Atau menjadi diplomat PBB hari ini juga? Tentu tidak. Perdamaian dunia dimulai dari langkah-langkah kecil di sekitar kita melalui 3 pilar aksi. Aksi yang pertama memulai perdamaian dari lingkungan terdekat kita. Bagaimana mungkin kita bicara soal perdamaian bila di sekolah kita masih ada perundungan? Bila kita masih saling mengejek teman karena perbedaan fisik atau latar belakang? Perdamaian dunia dimulai ketika kita berani membela kebenaran dan menumpas kebatilan. Aksi yang kedua, bijak berteknologi dan menjadi agen perdamaian digital. Dunia hari ini terhubung tanpa batas melalui internet. Generasi muda adalah digital native, penduduk digital. Jangan gunakan jari jemari kita untuk menyebarkan berita hoax atau ujaran kebencian. Jadikan media sosial kita sebagai panggung untuk menyebarkan narasi seperti toleransi, motivasi, dan tanda persahabatan. Aksi yang ketiga, memupuk sikap empati dan dialog pertukaran budaya. Kita harus belajar membuka pikiran, mempelajari budaya orang lain, dan mementingkan musyawarah dibanding kepentingan pribadi kita. Nelson Mandela, presiden pertama Afrika Selatan, pernah berkata, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Dan pendidikan karakter inilah senjata utama kita. Dan jangan lupa juga sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dewan juri dan hadirin yang saya banggakan, satu ketukan langkah kita memang kecil, tetapi jika para jutaan pemuda melangkah bersama, kita sanggup untuk menggoncangkan dunia dengan perdamaian. Sebelum saya tutup pidato kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Bunga mawar tumbuh di taman, harus disiram agar tak layu. Mari bergandeng tangan jaga perdamaian untuk dunia yang lebih maju. Terima kasih atas perhatiannya Dewan Juri dan hadirin sekalian. Bila ada salah kata, itu datangnya dari saya pribadi. Bila saya ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, walida wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.